Sate kambing Pak Darno. Rasanya melegenda, empuknya tak tertandingi. Tapi, kelezatan itu menyembunyikan rahasia. Daging apa yang sebenarnya mereka bakar? Langit Pati pada tahun 2025 selalu memancarkan semburat jingga keemasan saat senja tiba, tetapi bagi warga, warna sejati kota ini adalah asap mengepul dengan aroma rempah khas yang berasal dari warung sate Magnus milik Pak Darno. Warung itu, yang berdiri kokoh di pinggir jalan utama, bukan sekadar tempat makan, ia adalah legenda. Pak Darno, pria paruh baya dengan senyum ramah dan tangan cekatan, telah mewariskan resep turun-temurun sate kambing yang terkenal sangat empuk dan bumbunya yang meresap sempurna hingga ke tulang. Setiap tusuk sate yang disajikan terasa seperti janji kemakmuran dan kebahagiaan, membuat pelanggan rela mengantri panjang setiap malam. Kelezatan sate Magnus sungguh tiada tanding, menjadi pembicaraan hangat di setiap sudut kota, dari warung kopi hingga balai desa. Orang-orang bahkan mengatakan, Pak Darno pasti punya mantra khusus, sebab daging kambing buatannya selalu jauh lebih empuk daripada daging kambing terbaik di seluruh Jawa Tengah. Reputasi inilah yang membuat warung itu selalu ramai, menjadi sumber penghidupan utama bagi Pak Darno dan putri semata wayangnya, Aisyah. Aisyah, gadis yang kini baru menginjak usia 23 tahun, adalah tulang punggung operasional warung. Dengan wajah teduh dan tatapan mata yang menyimpan beban, Aisyah cekatan melayani pembeli, menghitung pemasukan, dan memastikan persediaan bumbu tetap prima. Namun, di balik senyum lelahnya, ada kegelisahan yang semakin menggerogoti jiwanya. Belakangan ini, ada desas-desus yang mulai menyebar seperti wabah penyakit di Pati. Kabar itu bukan tentang kelezatan sate, melainkan tentang serangkaian kejadian aneh, hilangnya hewan ternak secara misterius di beberapa desa sekitar kota. Beberapa warga berspekulasi bahwa ini adalah ulah kawanan pencuri, tetapi yang lain mulai menghubungkannya dengan bisnis makanan yang membutuhkan pasokan daging dalam jumlah besar. Tentu saja, nama warung sate Magnus yang selalu kebanjiran pembeli mulai disebut-sebut secara samar dalam bisikan curiga tersebut. Pada saat yang sama, Detektif Arya, seorang perwira muda dari Kepolisian Resor Pati, ditugaskan untuk menyelidiki kasus hilangnya ternak tersebut. Arya, pria dengan intuisi tajam dan mata yang selalu mencari detail tersembunyi, memulai penyelidikannya dari titik nol. Ia mendatangi para pelapor, mencatat pola kehilangan, dan memetakan lokasi-lokasi ternak yang raib. Saat ia mencatat permintaan pasar daging yang tinggi di kota, nama warung sate Magnus muncul berulang kali. Awalnya, Arya menganggapnya sebagai kebetulan semata. Warung terkenal pasti menggunakan banyak daging. Namun, naluri detektifnya berbisik lain. Ia memutuskan untuk mengunjungi warung sate Magnus, bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai pengamat. Malam itu, Arya duduk di sudut warung, memesan sate, tetapi matanya mengamati setiap detail. Ia melihat Pak Darno yang sibuk membakar, dan Aisyah yang terlihat sangat fokus, terkadang bahkan terlalu gugup saat berinteraksi dengan kurir pengiriman. Saat ia menikmati sate yang memang luar biasa empuk, sangat empuk, bahkan terlalu empuk untuk daging kambing biasa, Arya merasakan keanehan. Rasa sate ini memang lezat luar biasa, tetapi ada tekstur yang terasa berbeda, hampir tidak seperti tekstur serat daging kambing yang seharusnya lebih alot. Perasaan curiga ini semakin menguat ketika Arya memperhatikan sebuah mobil box kecil yang parkir agak jauh dari warung, di sebuah gang gelap di belakangnya, tepat ketika warung hendak tutup. Mobil box itu tidak memiliki logo perusahaan catering atau pemasok daging resmi. Insting Arya berteriak, ada sesuatu yang tidak beres. Arya meninggalkan warung dengan perasaan tidak nyaman. Ia tahu, untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya ternak, ia harus menembus dinding kemasyhuran dan kelezatan warung sate Magnus. Pak Darno mungkin seorang koki ulung yang ramah, tetapi bagi detektif Arya, di balik asap sate yang harum, kini tersembunyi bayangan misteri yang harus ia pecahkan. Penyelidikan formal telah dimulai, dan titik fokusnya kini mengarah langsung ke kelezatan yang telah membius seluruh kota Pati. Arya bertekad membongkar rahasia di balik sate yang konon legendaris itu, meskipun ia tahu, hal ini mungkin akan menghancurkan reputasi baik sebuah keluarga. Kecurigaan detektif Arya pada bab 1 segera berubah menjadi tekad bulat untuk membuktikan hipotesisnya. Pikirannya terusik oleh dua hal, keanehan tekstur daging sate yang ia rasakan, dan keberadaan mobil box misterius di gang gelap saat warung itu tutup. Ia memutuskan untuk menerapkan pengawasan intensif terhadap warung sate Magnus. Selama beberapa malam berturut-turut, Arya, yang bekerja sama dengan rekannya, Rio, mengatur tim pengawasan rahasia. Mereka memarkir kendaraan tanpa tanda kepolisian di beberapa titik strategis,
mencoba mengamati rutinitas pengiriman dan aktivitas belakang warung yang luput dari pandangan pelanggan. Aisyah, di sisi lain, mulai merasakan tekanan yang tidak terlihat. Sebagai pelaku utama di balik rahasia gelap ini, ia memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kehadiran orang asing atau pengawasan. Beberapa kali, saat ia harus berinteraksi dengan Pak Darno yang lugu atau melayani pelanggan, matanya tanpa sengaja menangkap bayangan samar di kegelapan yang terasa mengintai. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Beban moral dan ketakutan akan terungkapnya rahasia ini membuat tidurnya tidak nyenyak, dan senyum di wajahnya semakin dipaksakan. Ia harus memastikan Pak Darno tetap tidak tahu apa-apa, sebuah kebohongan yang semakin hari semakin terasa mencekik jiwanya. Puncak ketegangan terjadi pada malam keempat pengawasan. Mobil box yang sama muncul kembali. Kali ini, Arya dan Rio bersiap. Mereka mengamati dari jarak yang aman saat dua orang pria berbadan besar dan berpakaian serba gelap turun dari mobil box. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terencana, kedua pria itu membongkar muatan dari mobil. Muatan itu berupa karung-karung goni besar yang terlihat berat dan diturunkan dengan hati-hati. Karung-karung tersebut langsung dibawa masuk melalui pintu samping yang terhubung ke gudang penyimpanan warung sate Magnus. Seluruh proses itu berlangsung kurang dari 10 menit, dan mobil box langsung melesat pergi, lenyap di telan kegelapan malam pati. Kecepatan dan kerahasiaan proses ini hanya semakin menguatkan kecurigaan Arya. Arya memutuskan untuk mengambil risiko besar. Setelah memastikan warung benar-benar sepi dan semua lampu sudah padam, ia dan Rio menyelinap mendekati gang belakang. Mereka menemukan sedikit kejanggalan di area penurunan barang. Di atas permukaan tanah berpasir, ada beberapa tetesan cairan berwarna gelap yang terlihat mencurigakan. Arya mengeluarkan senter kecil dan cermat memeriksa area itu. Tetesan cairan itu, yang sepertinya sudah agak mengering, memiliki rona merah kecoklatan yang sangat identik dengan jejak darah. Bukan itu saja, di sudut dinding, tersembunyi di balik tumpukan kardus bekas, Arya menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, sehelai bulu halus dengan warna yang tidak familiar untuk seekor kambing. Bulu itu terasa tebal dan sedikit kasar. Arya mengambil bulu itu dengan hati-hati menggunakan pinset yang selalu ia bawa, menyimpannya dalam kantong plastik bukti. Ini bukan bulu kambing, Rio, bisik Arya, suaranya dipenuhi ketegasan yang dingin. Teksturnya beda, dan lihat warnanya. Kambing yang sehat tidak akan punya bulu seperti ini. Rio, yang memeriksa tanah di sekitar, mengangguk dengan wajah pucat. Kalau itu darah, dari mana asalnya? Dan karung-karung itu pasti isinya daging. Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi begini? Penemuan jejak darah dan bulu aneh ini adalah titik balik kritis dalam penyelidikan. Arya kini memiliki bukti fisik yang kuat untuk membenarkan kecurigaannya. Rahasia Pak Darno, atau setidaknya warung sate Magnus, kini terancam terbongkar. Arya tahu, langkah berikutnya adalah masuk ke dalam gudang penyimpanan itu dan mendapatkan sampel daging untuk diuji di laboratorium forensik. Ia merasakan adrenalin dan ketegangan yang bercampur dengan rasa muak. Jika kecurigaannya benar, kelezatan yang diagung-agungkan di warung sate Magnus dibangun di atas kebohongan yang menjijikkan, dan reputasi Pak Darno akan hancur lebur. Puncak konflik telah dimulai, dan Arya kini berdiri di ambang pintu rahasia keluarga yang sangat dijaga. Setelah malam yang menegangkan dengan penemuan jejak darah dan bulu aneh, detektif Arya semakin gencar menyusun rencana untuk memasuki gudang warung sate Magnus. Sementara itu, tekanan yang dirasakan Aisyah semakin tak tertahankan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ada pengawasan, meskipun ia tidak tahu siapa yang mengawasi. Gerak-gerik Arya di malam ia memesan sate, tatapan-tatapan aneh dari beberapa orang di sekitar warung, semua itu memicu alarm bahaya di benaknya. Rasa ketakutan itu kini bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Ia merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia buat sendiri, sebuah keputusan yang diambil dari cinta yang tulus, namun bertentangan dengan norma dan moralitas. Aisyah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keputusasaan, bekerja dengan robotik di warung, mencoba bersikap normal di depan Pak Darno. Namun, Pak Darno, meskipun sederhana, bukanlah orang bodoh. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata putrinya dan senyum yang tak lagi mencapai mata. Suatu sore, ketika warung sudah agak sepi, Pak Darno mendekati Aisyah yang sedang membersihkan meja, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Nak, kamu kenapa?" tanya Pak Darno, suaranya lembut, tetapi penuh perhatian. "Ayah lihat kamu akhir-akhir ini tidak fokus. Ada masalah di warung? Atau ada masalah pribadi? Nak, ceritalah pada ayah." Pertanyaan sederhana itu seketika meruntuhkan pertahanan emosional Aisyah.
Ia menunduk, air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipi. Ia tidak bisa menceritakan kebenaran yang mengerikan itu. Ia hanya bisa memeluk ayahnya erat-erat, menggumamkan bahwa ia hanya sedang kelelahan. Pak Darno membalas pelukan itu, tanpa menyadari bahwa pelukan putrinya adalah pelukan perpisahan dengan kejujuran. Saat Aisyah kembali ke kamar malam itu, ia mengambil sebuah buku catatan usang. Ia perlu mengenang kembali alasan ia nekat mengambil jalan yang sangat gelap ini. 2 tahun lalu, warung sate Magnus pernah berada di ambang kehancuran. Bukan karena kurangnya pelanggan, tetapi karena masalah finansial yang sangat berat. Pak Darno sakit keras, didiagnosis dengan penyakit jantung yang membutuhkan operasi mahal. Utang menumpuk, dan para pemasok menolak memberikan pasokan daging kambing premium yang selalu menjadi andalan mereka, kecuali utang lunas dibayar. Aisyah, seorang diri, berjuang mati-matian. Ia mencoba meminjam ke sana kemari, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Di saat paling gelap itulah, seorang kenalan lama menawarkan sebuah solusi yang mengerikan. Solusi itu adalah pasokan daging alternatif yang kualitasnya, anehnya, justru jauh lebih empuk daripada daging kambing terbaik yang pernah mereka gunakan. Daging ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah dan ketersediaannya melimpah. Kenalan itu berjanji, jika Aisyah mau bekerja sama, semua utang Pak Darno akan lunas, dan ia bahkan bisa membiayai operasi ayahnya. Dalam keputusasaan yang luar biasa, dengan melihat wajah Pak Darno yang pucat dan lemah, Aisyah membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia memilih untuk menyelamatkan nyawa ayahnya dan warisan keluarga mereka, meskipun harus melanggar hukum dan moral. Ia bertekad, setelah warung stabil dan utang lunas, ia akan berhenti. Namun, ironisnya, sate dari daging alternatif itu justru semakin meledakkan popularitas warung sate Magnus, membuat bisnis ilegal itu semakin sulit dihentikan. Kilas balik ini menghancurkan hati Aisyah. Ia telah berhasil membuat ayahnya sembuh dan warung kembali jaya, tetapi ia menukarnya dengan integritasnya. Setiap tusuk sate yang ia sajikan adalah pengingat akan pengorbanan yang menyakitkan itu. Kini, bayangan detektif yang mengintai telah muncul, dan Aisyah tahu, ia tidak hanya akan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga hati ayahnya yang lugu dan tulus. Ia mendongak, menatap bayangannya di cermin. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan keras dan penuh tekad. Jika harus jatuh, ia akan memastikan ia jatuh sendirian, melindungi Pak Darno dari kebenaran yang kejam ini. Detektif Arya telah menyelesaikan semua persiapan. Berbekal bukti berupa jejak darah, bulu aneh, dan pola pengiriman yang mencurigakan, ia kini yakin bahwa ia memiliki cukup dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, meskipun tanpa surat perintah penggerebekan formal saat ini. Arya memutuskan untuk melakukan investigasi pendahuluan yang sangat berisiko, menyelinap ke gudang penyimpanan warung sate Magnus untuk mendapatkan sampel daging secara rahasia, sebagai bukti sebelum ia dapat mengajukan surat perintah resmi. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ketika Pati benar-benar sunyi, Arya kembali ke gang belakang warung. Ia mengenakan pakaian serba hitam, bersenjatakan alat pembuka kunci kecil, dan ditemani keheningan yang mencekam. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan kebenaran yang mungkin ia temukan. Dengan hati-hati dan keahlian yang ia pelajari selama bertahun-tahun di kepolisian, Arya berhasil membuka gembok pada pintu samping gudang. Ia menyelinap masuk, menutup pintu di belakangnya, dan mengaktifkan senter kecil yang cahayanya hanya cukup untuk dirinya sendiri. Bau di dalam gudang itu menyambutnya, bau yang asing, bukan sepenuhnya bau daging kambing mentah. Bau itu lebih tajam, lebih amis, dan memiliki nada yang tidak biasa. Arya menyusuri ruangan, yang ternyata cukup besar, dipenuhi karung goni kosong, tumpukan arang, dan beberapa peti pendingin besar. Arya menuju peti pendingin yang paling mencolok, yang ukurannya lebih besar daripada yang lain dan terkunci dengan rantai. Ia berhasil membuka kuncinya dengan sedikit usaha. Saat peti pendingin itu terbuka, cahaya senter Arya menerangi isinya, dan seketika ia merasa darahnya mengering. Di dalamnya, tersusun rapi potongan-potongan daging yang sudah diolah dan siap digunakan, tetapi tampilan fisiknya sungguh jauh dari daging kambing. Daging itu memiliki warna yang lebih gelap dan tekstur yang sangat halus, hampir menyerupai daging sapi, tetapi dengan serat yang berbeda sama sekali. Namun, yang paling mengejutkan adalah ia menemukan sisa-sisa bagian tubuh yang tidak lazim untuk daging kambing yang sudah dipotong secara profesional, seperti bagian kulit dan tulang tertentu yang jelas menunjukkan identitas hewan yang berbeda. Arya segera mengambil beberapa sampel,
memasukkannya ke dalam kantong bukti forensik yang steril. Tepat ketika Arya hendak keluar, sebuah suara lembut, tetapi dingin, memecah keheningan. "Sedang mencari apa di sini, Detektif Arya?" Arya terlonjak kaget. Ia berbalik dan menemukan Aisyah berdiri di ambang pintu, matanya merah, wajahnya tegang, tetapi dengan ekspresi yang jelas, ia tahu segalanya. Ia pasti menunggu di dalam warung, curiga mendengar suara samar. Aisyah tidak terlihat takut, melainkan terlihat marah dan terluka. "Aisyah," Arya memulai, berusaha menjaga ketenangannya, "kamu tahu apa yang saya cari. Dan kamu tahu apa yang saya temukan." Ia menunjuk ke kantong bukti di tangannya. Aisyah berjalan mendekat, langkahnya mantap. "Saya tahu," ucapnya, suaranya bergetar. "Dan saya tahu kebenaran ini akan menghancurkan ayah saya. Tapi saya harus melakukannya. Anda tidak mengerti seberapa putus asa saya." Ia kemudian melontarkan pengakuan yang mengejutkan, bukan tentang dagingnya, melainkan tentang keterlibatannya. "Daging ini ide saya. Ayah tidak tahu apa-apa. Tolong jangan sentuh ayah. Bawa saja saya? Semua ini adalah kesalahan saya." Konfrontasi ini mencapai titik klimaksnya. Arya kini tidak hanya mengonfirmasi jenis daging yang ilegal, yang berdasarkan bukti awal ia yakini berasal dari hewan yang hilang di sekitar Pati, tetapi ia juga mengungkap plot twist yang sesungguhnya, pelaku utamanya adalah Aisyah, bukan Pak Darno. Pengakuan Aisyah menghantam Arya dengan kekuatan emosional yang tak terduga. Ia melihat bukan penjahat kejam, melainkan seorang putri yang putus asa, yang terpaksa melanggar hukum demi menyelamatkan orang yang ia cintai. Arya kini harus berhadapan dengan dilema moral yang serius, menahan Aisyah sekarang juga dan menghancurkan keluarga Pak Darno, atau menggunakan bukti ini untuk memaksa Aisyah mengungkap jaringan penyelundupan yang lebih besar. Konfrontasi di gudang penyimpanan telah mengubah segalanya. Detektif Arya berhasil keluar dengan sampel daging, tetapi ia juga membawa beban moral yang jauh lebih berat. Aisyah, putri yang ia yakini polos, ternyata adalah otak di balik skema penyelundupan daging ilegal ini. Dan yang paling penting, ia bersikeras bahwa Pak Darno, si pemilik warung sate Magnus yang terkenal ramah, tidak tahu apa-apa tentang rahasia kelam ini. Pengakuan Aisyah terdengar begitu tulus, dipenuhi air mata dan keputusasaan, sehingga Arya merasa bimbang. Arya kembali ke kantor polisi dan segera mengirimkan sampel daging untuk diuji forensik, proses yang memakan waktu beberapa hari. Sambil menunggu hasil yang akan menjadi penentu kasus, Arya mencoba menenangkan pikirannya dan menyusun strategi. Ia duduk di mejanya, berkas kasus hilangnya ternak terhampar di depannya, tetapi matanya terpaku pada foto warung sate Magnus yang ditempel di berkas itu. Ia tahu, jika ia menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur baku, warung sate Magnus akan tutup, Pak Darno akan kehilangan segalanya, dan Aisyah akan dipenjara. Kehidupan satu keluarga akan hancur lebur, dan kota Pati akan kehilangan legendanya. Ia memanggil rekannya, Rio, untuk berdiskusi secara pribadi. "Rio," kata Arya, menopang dagu, "saya sudah mendapatkan sampel. Dan saya juga sudah bertemu dengan Aisyah." Dia mengaku. Dia bilang, Pak Darno tidak tahu apa-apa. Semua ini dia lakukan untuk menutupi utang dan membiayai operasi jantung ayahnya. Rio mendengarkan dengan serius, ia tahu betapa kasus ini membebani Arya. "Arya, kita adalah penegak hukum. Kita harus bertindak berdasarkan bukti dan hukum. Apapun alasannya, menggunakan daging ilegal dan membahayakan konsumen adalah kejahatan serius. Simpati kita tidak boleh melebihi tugas kita." "Saya tahu itu," Arya membentak, sedikit frustrasi. Tapi apa artinya keadilan jika ia menghancurkan orang yang tidak bersalah? Pak Darno adalah ikon di kota ini. Jika kita menahan Aisyah, itu sama saja dengan menghancurkan Pak Darno secara tidak langsung. Saya tidak bisa membiarkan kebenaran yang kejam ini menimpa Pak Darno tanpa memberinya kesempatan. Rio terdiam sejenak. "Jadi, apa yang kamu usulkan?" Arya menarik napas panjang. Ia sudah memikirkan ini berulang kali. "Saya akan memberikan Aisyah kesempatan. Saya akan mengajukan tuntutan pidana, tentu saja. Tetapi sebelum itu, saya akan bertemu dengannya lagi. Saya akan memaksanya untuk membongkar seluruh jaringan penyelundupan daging ini. Jika ia bekerja sama, mungkin ada keringanan hukuman. Dan yang paling penting, ia harus berterus terang kepada ayahnya sebelum semuanya terungkap di media." Pak Darno berhak tahu kebenaran ini dari putrinya sendiri, bukan dari berita malam. Dilema etika ini menyiksa Arya. Sebagai detektif, tugasnya adalah menangkap pelaku dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tetapi sebagai manusia,
Ia merasakan getaran simpati yang mendalam terhadap Aisyah. Tindakan Aisyah, meskipun salah secara hukum, lahir dari cinta yang luar biasa kepada ayahnya. Arya tahu bahwa keputusannya ini berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan tanpa melenyapkan kemanusiaan. Ia memutuskan untuk menemui Aisyah lagi. Pertemuan ini bukan lagi konfrontasi, melainkan negosiasi yang menentukan nasib sebuah keluarga, sebuah warung, dan sebuah kebenaran yang pahit di Kota Pati. Hasil tes forensik datang, mengonfirmasi kecurigaan detektif Arya, daging yang digunakan di warung sate Magnus bukanlah daging kambing, melainkan daging dari hewan yang dilindungi dan juga beberapa hewan ternak yang dilaporkan hilang di area Pati. Jaringan penyelundupan ini tidak hanya melanggar hukum perdagangan, tetapi juga hukum perlindungan satwa, membuat kasus ini menjadi semakin kompleks dan berat. Arya segera menghubungi Aisyah melalui pesan rahasia, memintanya bertemu di sebuah kafe terpencil di luar kota. Dalam pertemuan singkat itu, Arya menunjukkan hasil tes dan menyatakan bahwa ia akan segera mengajukan surat perintah penangkapan. Namun, ia juga menyampaikan usulannya, sebelum semuanya resmi, Aisyah harus berbicara dengan ayahnya. Aisyah mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, inilah akhir dari persembunyiannya. Ia tidak lagi bisa lari. Keputusan yang ia ambil bertahun-tahun lalu kini datang menagih utang yang paling mahal. Ia berterima kasih kepada Arya atas kesempatan terakhir yang menyakitkan ini, dan ia berjanji akan melakukannya malam itu juga. Malam harinya, warung sate Magnus sudah tutup. Pak Darno sedang duduk di teras kecil di depan rumah, menikmati teh hangat setelah hari yang panjang, ketika Aisyah mendatanginya. Atmosfer terasa berat, seolah udara pun ikut menahan napas. Aisyah duduk di samping ayahnya, memegang tangannya yang kasar dan penuh bekas kerja keras. "Ayah," suara Aisyah tercekat. "Ayah, ada yang harus Aisyah katakan. Sesuatu yang Aisyah sembunyikan selama ini." Pak Darno tersenyum lembut. "Ada apa, Nak? Wajahmu tegang sekali. Apakah kamu lelah? Ayah sudah bilang, kita bisa mempekerjakan lebih banyak orang." Aisyah menggeleng, air mata mulai menggenang. "Ini bukan soal lelah, Ayah. Ini soal warung kita. Soal sate yang kita jual." Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Sate itu bukan lagi daging kambing, Ayah." Wajah Pak Darno seketika berubah. Senyumnya luntur, digantikan oleh kerutan kebingungan dan ketidakpercayaan. "Apa maksudmu, Nak? Tentu saja sate kita kambing. Setiap hari kita beli dari pemasok yang sama, bukan?" Aisyah menggeleng lagi, air matanya kini mengalir deras, membasahi tangannya yang menggenggam tangan ayahnya. "Bukan, Ayah. Sejak Ayah sakit, saat kita terlilit utang dan tidak ada yang mau membantu, Aisyah." Aisyah mengambil jalan pintas. Aisyah bekerja sama dengan orang-orang yang menyediakan daging ilegal. Daging itu lebih murah dan lebih empuk, Ayah. Hanya itu cara Aisyah bisa menyelamatkan warung dan membiayai operasi ayah. Ruangan itu hening, hanya terdengar isak tangis Aisyah. Pak Darno terdiam kaku. Ia tidak berteriak, tidak marah. Ia hanya menatap putrinya, matanya dipenuhi kehancuran yang tak terlukiskan. Bagi Pak Darno, kejujuran dan nama baik adalah modal utama dalam hidupnya. Mendengar bahwa ia telah menjual kebohongan, bahwa legenda Magnus dibangun di atas kejahatan, adalah pukulan yang jauh lebih menyakitkan daripada penyakit jantungnya. Kamu melakukan ini karena Ayah." Pak Darno akhirnya bersuara, suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar, tetapi dipenuhi rasa sakit yang mendalam. Aisyah mengangguk, terisak-isak. Aisyah mencintai Ayah. Aisyah tidak mau melihat Ayah mati. Aisyah hanya ingin warung ini tetap hidup, demi Ayah. Pak Darno melepaskan genggaman Aisyah dengan perlahan. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di teras, memijat pelipisnya. Ia tidak marah pada Aisyah, tetapi ia sangat kecewa pada dirinya sendiri. Ia gagal sebagai ayah karena membiarkan putrinya mengambil beban seberat itu sendirian, hingga terpaksa berbuat dosa. Ia meraih bahu Aisyah, menatapnya dengan mata yang kini juga berkaca-kaca. "Nak," katanya, suaranya kini kembali penuh kasih, meskipun terluka. "Ayah lebih baik mati daripada hidup dengan nama baik yang palsu. Terima kasih kamu sudah menyelamatkan nyawa Ayah. Tapi kamu harus tahu, kehormatan kita lebih berharga dari 1000 tusuk sate yang terkenal. Sekarang, kamu harus perbaiki kesalahanmu. Katakan pada Ayah, apa yang harus kita lakukan." Pengakuan yang menghancurkan ini telah membawa mereka pada titik terendah. Pak Darno kini tahu rahasia itu,
dan kini mereka harus menghadapi konsekuensi bersama. Warung sate Magnus yang menjadi kebanggaan mereka, kini menjadi sumber malu dan kehancuran. Keesokan harinya, setelah pengakuan yang menyayat hati, Pak Darno dan Aisyah menutup warung sate Magnus tanpa batas waktu. Pak Darno membuat sebuah pengumuman kecil di depan warung. Ia mengatakan bahwa ia sakit dan butuh istirahat. Hal ini segera menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelanggan, tetapi juga memberi mereka ruang untuk bernapas sebelum badai yang sesungguhnya datang. Di tengah situasi yang mencekam, Detektif Arya kembali menghubungi Aisyah. Ia ingin pertemuan terakhir, kali ini bukan di kafe, melainkan di rumah Aisyah, setelah Pak Darno setuju untuk ikut berbicara. Pertemuan ini adalah klimaks dari dilema Arya, menegakkan hukum versus kemanusiaan. Sore itu, Arya datang ke rumah Pak Darno. Mereka bertemu di meja makan kayu sederhana, tempat yang biasanya dipenuhi tawa dan aroma sate, kini terasa begitu sunyi dan dingin. Arya duduk berhadapan dengan Pak Darno dan Aisyah. Ia memulai pembicaraan dengan formal, meletakkan berkas kasus di meja. Pak Darno, Aisyah, saya sudah mendapatkan hasil tes forensik. Daging yang kalian gunakan adalah campuran dari beberapa jenis hewan, termasuk hewan yang dilindungi, dan juga hewan ternak yang dilaporkan hilang. Ini adalah pelanggaran serius, bukan hanya penipuan, tetapi juga tindak pidana. Arya berbicara dengan nada serius, tidak ada lagi kelembutan. Pak Darno mengangguk pelan, wajahnya terlihat tua dan lelah. Saya mengerti, Pak Detektif. Saya telah gagal sebagai kepala keluarga. Saya bersedia menerima konsekuensinya. Arya kemudian menatap Aisyah. Aisyah, kamu sudah mengaku bahwa kamu adalah pelakunya. Ayahmu bersikeras ia tidak tahu apa-apa. Saya telah berbicara dengan rekan saya, dan dengan bukti yang ada, tuntutan pidana terhadapmu tidak bisa dihindari. Namun, saya akan memberikan kamu satu tawaran, satu kesempatan terakhir. Aisyah menelan ludah, menatap Arya dengan tatapan penuh harap dan ketakutan. Jaringan penyelundupan ini sangat besar, Aisyah. Saya tahu kamu hanya pion yang dimanfaatkan dalam keputusasaanmu. Jika kamu mau bekerja sama sepenuhnya, memberikan semua informasi tentang pemasokmu, jaringan, dan lokasi penyimpanan, saya akan merekomendasikan keringanan hukuman maksimal kepada kejaksaan. Ini adalah kesempatanmu untuk menebus kesalahanmu, bukan hanya kepada hukum, tetapi juga kepada ayahmu dan masyarakat Pati yang kamu rugikan. Tawaran Arya adalah tali penyelamat. Aisyah tahu, jika ia menerima, ia akan menjadi informan polisi, mengkhianati orang-orang yang selama ini ia gunakan untuk menyelamatkan ayahnya. Tetapi, jika ia menolak, ia akan menanggung semua kesalahan ini sendirian, dan kemungkinan besar akan dipenjara dalam waktu yang lama. Pak Darno menyentuh tangan Aisyah. Dengarkan hati nuranimu, nak. Jangan takut. Katakan yang benar. Bersihkan nama kita, meskipun warung ini harus hilang. Air mata Aisyah jatuh, bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata pelepasan beban. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membohongi siapapun, terutama dirinya sendiri. Ia harus mengambil jalan kebenaran, seberat apapun konsekuensinya. Ia menatap Detektif Arya dengan pandangan yang tegas. Saya setuju, Detektif Arya. Saya akan berikan semua nama, semua lokasi. Saya akan bantu Anda membongkar jaringan ini sampai ke akarnya. Aisyah menghela napas lega. Ia telah membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia memilih kebenaran dan keadilan, meskipun itu berarti ia harus kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu. Konfrontasi di meja makan itu berakhir dengan kesepakatan rahasia, Aisyah akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Arya tahu, ia telah melakukan langkah yang benar, menggabungkan tugasnya sebagai penegak hukum dengan hati nurani kemanusiaannya. Babak baru telah dimulai, bukan untuk warung sate Magnus, tetapi untuk keadilan dan penebusan Aisyah. Setelah pertemuan di meja makan, warung sate Magnus tetap tutup. Kota Pati mulai bertanya-tanya, ada apa dengan legenda kuliner mereka? Namun, Detektif Arya dan timnya, dengan bantuan penuh dari Aisyah, bergerak cepat dan diam-diam. Aisyah membuktikan dirinya sebagai informan yang jujur. Ia memberikan semua detail mengenai kurir, pemasok utama, dan bahkan gudang rahasia di luar Pati tempat daging-daging ilegal itu diolah. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Detektif Arya dan kepolisian berhasil melakukan serangkaian penggerebekan yang sukses, membongkar jaringan penyelundupan daging ilegal terbesar yang pernah ada di wilayah Jawa Tengah. Beberapa pelaku kunci berhasil ditangkap, dan ribuan kilogram daging ilegal berhasil disita, mengakhiri operasi gelap yang telah merugikan banyak peternak lokal. Keterlibatan Aisyah,
meskipun memalukan, adalah kunci keberhasilan operasi ini. Setelah operasi berhasil, berita mengejutkan itu akhirnya meledak di media lokal dan nasional. Warung sate Magnus terlibat dalam skandal daging ilegal. Publik terkejut, marah, dan merasa dikhianati. Reputasi Pak Darno hancur dalam semalam. Warung sate Magnus yang tadinya adalah ikon kebanggaan, kini menjadi simbol penipuan. Detektif Arya secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Aisyah, tetapi ia juga menyertakan laporan mendetail mengenai kerja sama Aisyah, penyesalannya yang tulus, dan faktor pendorongnya, penyakit Pak Darno. Sidang Aisyah menarik perhatian publik. Banyak yang menuntut hukuman berat, tetapi banyak juga yang bersimpati setelah mendengar kisah pengorbanannya. Berkat rekomendasi Arya dan pengakuan jujur Aisyah di depan hakim, pengadilan memutuskan hukuman yang adil, memberikan keringanan yang signifikan. Aisyah dijatuhi hukuman penjara yang relatif singkat dan denda yang harus ia bayar. Pak Darno dibebaskan dari tuntutan, karena terbukti tidak mengetahui kejahatan putrinya, meskipun ia harus menanggung malu besar. Setelah vonis, Pak Darno berdiri di depan pengadilan, didampingi Aisyah sebelum ia dibawa ke penjara. Ia mengadakan konferensi pers singkat. Pak Darno tidak membela diri, melainkan meminta maaf dengan tulus kepada seluruh warga Pati. Ia mengakui kesalahannya sebagai ayah yang lalai, yang tidak menyadari beban yang ditanggung putrinya. Ia mengumumkan bahwa ia akan menutup warung sate Magnus selamanya. "Saya berterima kasih atas cinta anak saya," ucap Pak Darno, suaranya bergetar tetapi tegas. "Namun, sebuah bisnis tanpa kejujuran tidak pantas berdiri. Saya akan tutup warung ini, sebagai bentuk penebusan kami. Kami akan memulai kembali, dengan kejujuran dan kehormatan." Penutupan warung sate Magnus adalah akhir dari sebuah legenda, tetapi juga awal dari harapan baru. Selama Aisyah menjalani masa hukumannya, Pak Darno menghabiskan waktunya untuk membayar semua utang yang tersisa dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Ia menjual aset warung untuk melunasi denda dan memulai bisnis baru yang sangat sederhana, menjual minuman herbal tradisional, jauh dari hiruk-pikuk kuliner daging. Ketika Aisyah keluar dari penjara, ia disambut oleh ayahnya yang kini sudah lebih tenang. Warung sate Magnus sudah menjadi masa lalu, tetapi mereka memiliki masa depan yang bersih. Aisyah, yang telah membayar utangnya kepada hukum, kini bergabung dengan ayahnya. Mereka tahu, butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, tetapi mereka berdua siap. Hukum telah ditegakkan, dan kehormatan keluarga telah mereka pilih untuk diselamatkan. Kisah warung sate Magnus menjadi pengingat pahit bagi kota Pati, kelezatan yang tiada tara terkadang bisa menyembunyikan kebenaran yang paling gelap, dan cinta yang buta dapat mendorong seseorang melintasi batas moral.